Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Kali ini saya mau coba kupas bahas ya mengenai dua orang afiliator di Indonesia ya, di dunia trading. Karena kebetulan juga saya dan teman-teman ya kadang juga melakukan trading ya atau investasi ya gitu. Tapi kali ini saya akan secara eksklusif akan mencoba membawakan sebuah eh, apa namanya ulasan ya terkait dengan Doni Salmanan dan Indra Kents gitu. Menarik ya guys. Kenapa? Karena nilai apa uang yang dikelola oleh seorang Doni Salmanan yang baru berusia 24 tahun lah, 25 tahun ya mungkin ya. Masih bawa cikur lah ya, masih bawa anak kemarin gitu kan. Termasuk juga Indra Kents. Kalau kita lihat ya masih kayak anak-anak lah ya gitu. Tapi bagaimana mereka bisa berhasil mengelabui masyarakat Indonesia gitu ya. Dan hingga mereka bisa menghasilkan uang ratusan miliar, fantastis lah gitu loh. Banyak juga orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia finance gitu ya. Ya cukup keheranan gitu ya. Karena to be honest untuk mengumpulkan dana ratusan miliar itu nggak gampang guys. Jangan kan ratusan miliar ya, 1 miliar aja, 10 miliar, ya kan? Nah, kali ini kita dihebohkan dengan dengan di media ya, seorang anak muda dan anak muda lainnya ya termasuk Indra Kents dan Doni Salmanan, mereka membeli Lamborghini, kemudian membeli barang-barang mewah lainnya ya, bangunan sepuluhan miliar, private jet dan segalanya itu dengan sebuah apa namanya penghasilan yang mengherankan dari mana gitu ya. Kalau hanya dari trading saja kan kita tentu mesti tahu kalau misalkan di Indonesia kayak Lo Keh Hong gitu ya, ya dia cukup berpuluh-puluh tahun sampai rambutnya putih ya kan, akhirnya bisa menghasilkan triliunan. Warren Buffett juga sama. Dan Anda tahu Doni Salmanan adalah seorang lulusan SD katanya kan. Gitu. Mungkin Anda-anda yang lulusan S1 bahkan S2 kecele kok bisa seorang SD dalam umur yang 24-25 tahun secepat kilat jerat langsung jadi konglomerat gitu kan. Beberapa ratus miliar mereka kumpulkan ya enggak? Gitu. Jadi memang kalau menurut saya orang-orang ini cukup jenius. Kenapa saya bilang? Karena di dunia ini, coba Anda lihat di sejarah kehidupan peradaban ini ya. Ada nggak orang yang umur 20-an tahun bisa mengumpulkan ratusan miliar seperti mereka? Ya kan? Lain halnya kalau dengan Justin Bieber mungkin ya, atau Raffi Ahmad ya, mereka cukup bekerja keras ya, dan terlihat gitu sumber-sumber income-nya dari mana gitu. Dan itu pun mereka menjalaninya tidak mudah, mereka bekerja keras gitu. Dan saya rasa juga teman-teman yang usianya di umur 30-an, 40-an mungkin, 50-an juga akan cukup tercengang gitu kan. Bagaimana seorang Doni Salmanan bisa mengumpulkan dana begitu cepat gitu. Kabarnya sampai ratusan miliar, 800 miliar, nyaris 1 triliun. Ya kan? Nah, ini menurut saya perlu kita bahas ya kan. Sebetulnya pihak kepolisian sekarang udah ada di depan mata gitu kan, mereka juga sudah ditahan. Bagaimana membongkar apa skema binary option ini gitu ya. Jadi tentunya di sini penting sekali peran daripada pihak kepolisian yang sangat independen ya, termasuk juga mungkin KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk juga OJK gitu ya, dan juga otoritas pemerintah ya, yang bisa benar-benar mengawal termasuk masyarakat gitu. Sebab kenapa? Sebab yang akan kita kupas ini adalah uang ratusan miliar, mungkin triliunan gitu guys. Kita tahu lah ya, korupsi IKTP aja waktu itu berapa triliun gitu kan, yang melibatkan para senior di Dewan di DPR ya, gitu. Jadi menurut saya mungkin karena mereka ini adalah anak-anak bocah-bocah yang baru lulusan SD ya, seperti Doni Salmanan lulusan SD ya, itu mereka
eh, polos gitu ya di dalam memamerkan glamornya penghasilan mereka yang ternyata diduga mereka memang menipu masyarakat Indonesia gitu kan dengan cara penipuan berkedok trading atau judi berkedok trading. Bahkan katanya ini lebih parah daripada judi ya. Kalau judi masih ada peluang bisa menang, tapi ini udah lebih parah dari judi. Orang yang masuk ke mana binomo atau ke quotex ya pasti akan habis duitnya gitu. Sebab mereka udah punya sistem yang bisa mengalahkan para nasabah yang masuk ke situ. Oke, jadi kalau menurut saya singkat aja videonya, Doni Salmanan dan Indra Kents adalah anak muda yang jenius. Kenapa jenius? Karena mereka mencetak sejarah dengan cara mereka berhasil mengelabui hampir seluruh masyarakat Indonesia dan mendapatkan dana begitu cepat dan masif dan banyak ya hingga ratusan miliar gitu kan. Mungkin kalau didemin aja mereka bakal jadi konglomerat 10 terkaya di Indonesia mungkin ya dengan cara mengumpulkan dana masyarakat Indonesia mereka tipu semuanya gitu kan. Dan untungnya polisi bertindak cepat dan para pihak juga sudah mulai terbuka. Dan saya ingin bertanya kepada kalian, apakah Indra Kents dan Doni Salmanan adalah jenius atau tidak ya? Kalau menurut saya mereka cukup jenius karena mereka berhasil ya mampu mencetak rekor yang fantastis walaupun pada akhirnya ya kecepatan dan rekor yang fantastis itu juga bergerak kembali ke bawah ya sesuai dengan apa namanya keadilan ya. Jadi mereka sekarang udah masuk di tali apa jeruji besi ya untuk menghadapi pengadilan ya. Dan apakah nanti mereka akan dipenjara sepanjang 20 tahun atau lebih ya, kita serahkan kepada yang berwajib ya. Oke, segitu dulu video ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa cukup terhibur dengan opini saya tentang mereka. Kenapa saya bilang jenius? Jadi ini lebih bersifat kepada extraordinary crime atau apa ya namanya, extraordinary things yang benar-benar jarang terjadi dalam dunia peradaban. Mungkin di dunia lain banyak juga di negara lain ya, tapi di Indonesia rasa-rasanya anak muda yang beranjak dari nol tiba-tiba melesat ke atas mengumpulkan ratusan miliar, kemudian akhirnya mereka masuk di jeruji besi, ya kan? Jenius namun kurang cerdas, kurang cerdik. Ya, menurut saya itu. Kalau mereka jago, ya mafia ulung mungkin kisahnya berbeda seperti ya, nggak akan mungkin mereka masih bisa survive, gitu kan? Ya, I don't know ya dengan cara seperti apa, tapi pastinya ada saja di dunia ini atau di peradaban ini mereka yang mengumpulkan dana yang begitu banyak yang mungkin masih bisa berkeliaran di mana-mana. Saya rasa ada dan mungkin banyak ya. Oke, silakan bagi teman-teman apakah setuju mereka adalah dua orang yang jenius atau tidak, silakan komen dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan have a nice day, have a nice weekend.